Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Suara dari Balik Buku, ruang di mana kita membedah karya-karya yang tidak hanya menambah wawasan, tapi juga mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Saya Marini Nur Aisyah dan rekan saya Sri Widianti. Hari ini kami akan menelusuri pemikiran tentang kepemimpinan yang esensial yang terangkum dalam buku luar biasa karya Ashwin Gyanendra berjudul How Leader as City Memimpin Bukan Memberi Perintah. Buku ini hadir sebagai pengingat tajam. Menjadi seorang pemimpin sejati jauh lebih dari sekedar mengeluarkan perintah. Ini tentang aksi, tentang karakter, dan tentang membangun hubungan. Buku ini akan mengajak kita mengkritisi kembali gaya kepemimpinan kita. Apakah kita bos ataukah kita leader? Baiklah, di sini kami akan membahas isi dan struktur buku, yang dimana pembahasan mengenai ini akan disampaikan oleh rekan saya kepada Sri. Saya persilakan. Baiklah, pada buku How Leader as City tersusun secara sistematis untuk memandu kita dari pemahaman dasar hingga aplikasi sikap kepemimpinan. Secara umum, buku ini terbagi menjadi 5 bab utama. Yang pertama ada bos dan leader. Bab ini menjadi fokus dengan mengulas perbedaan mendasar antara bos dan leader dan karakteristik bos yang harus dihindari. Puncaknya adalah menerapkan ciri-ciri leader yang inspiratif, yang menjadi patokan bagi seluruh pembahasan selanjutnya. Bab kedua menjadi leader dan menginspirasi, yang terletak pada halaman 23-31. Bagian ini fokus dengan cara leader berinteraksi dengan tim. Seorang leader harus menjadi teladan bagi bawahan, memiliki kemampuan merangkul dan memberi batasan, serta memiliki kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya bab 3 yaitu mindset seorang leader pada halaman 35-48. Ini adalah bab tentang mentalitas seseorang leader sejati harus siap menghadapi tantangan dan perubahan, dan yang terpenting memiliki kemampuan berpikir cepat dan cerdas. Yang terakhir ada bab 4 yaitu menjadi leader yang kuat. Bab terpanjang dan paling detail ini mengulas tentang karakter inti seseorang leader yang terletak pada halaman 89-130. Yang pertama ada terlibat dalam komunikasi yang jujur dan terbuka. Yang kedua terhubung dengan anggota tim dan membangun hubungan yang kuat. Yang ketiga mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional anggota tim. Yang selanjutnya mempertahankan sikap positif dan optimis. Yang kelima, membimbing bawahan dengan menjadi pelatih bukan pemimpin yang otoriter, serta menetapkan tujuan dengan harapan yang jelas bagi tim. Yang terakhir yaitu memberikan umpan balik langsung tentang kinerja anggota tim. Selanjutnya bab 5 yaitu sikap yang harus dimiliki oleh leader yang terletak pada halaman 139-190. Bab penutup ini berfokus pada langkah-langkah praktis dalam situasi spesifik. Leader harus menghadapi masalah dengan solusi efektif, mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati, serta berempati dengan anggota tim dan orang lain. Nah, selanjutnya di sini kami akan membahas 3 pilar kepemimpinan. Di sini pasti teman-teman penasaran kan tentang 3 pilar kepemimpinan, dan ini akan disampaikan kembali oleh rekan saya kepada Sri. Saya persilakan. Baiklah, berdasarkan struktur buku, kita bisa merangkum 3 pilar utama kepemimpinan yang ditawarkan oleh Ashwin Gyanendra. Pilar pertama yaitu karakter dan keberanian. Pada bagian C, halaman 52-74, seorang leader harus memiliki karakter yang tangguh. Kita lihat pada bagian C yang membahas bersikap tegas dan berani, mengambil keputusan, serta rendah hati dan mampu mengakui kesalahan. Namun keberanian ini harus didukung oleh integritas, yaitu dengan menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi. Kepemimpinan yang kuat adalah yang mampu melihat ke dalam diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Pilar kedua yaitu visi, kreativitas, empati. Pada bagian E, F, dan H, halaman 60-83. Leader tidak hanya mengelola hari ini, tapi membentuk hari esok. Ini dibuktikan dengan fokus pada melihat masa depan dengan visi yang jelas,
Selanjutnya, leader harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Namun, semua itu akan sia-sia tanpa empati. Kita harus mempunyai empati dan memperhatikan kesejahteraan orang lain, agar visi tersebut terasa manusiawi dan didukung oleh tim. Pilar ketiga yaitu leader sebagai pelatih dan pemberi daya pada bab 4 dan 5. Ini adalah esensi dari judul buku, memimpin bukan memberi perintah. Bab 4 secara eksplisit menyebutkan leader harus membimbing bawahan dengan menjadi pelatih, bukan pemimpin yang otoriter. Ini berarti memberikan penguatan atas partisipasi anggota tim, mempercayai dan mengandalkan anggota tim, dan yang terpenting, menerima dan belajar dari kegagalan. Leader sejati adalah dia yang membuat timnya mampu berdiri dan memberi keputusan terbaik. Nah, itulah penyampaian tentang 3 pilar kepemimpinan. Karena buku ini sangat relevan di tengah tuntutan bisnis yang cepat dan kompleks. Kenapa? Karena yang pertama itu fokus pada soft skill. Buku ini menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh empati, komunikasi yang jujur, dan membangun hubungan yang kuat. Di era Great Resignation ini, kemampuan leader untuk terhubung secara personal sangat menentukan retensi karyawan. Nah, yang kedua itu mengubah konflik menjadi peluang. Leader diajarkan untuk menerima umpan balik tentang kepemimpinan dari anggota tim dan menerima dan belajar dari kegagalan. Ini mengubah kegagalan dari sesuatu yang harus ditakuti menjadi data penting untuk pertumbuhan. Nah, yang terakhir ini pentingnya how, bagaimana. Judulnya How Leader ICT, menunjukkan fokus pada tindakan, bukan sekedar teori. Buku ini memberikan panduan praktis, mulai dari menjaga jarak dan tidak terlalu akrab dengan anggota tim, hingga menggunakan bahasa kita dalam komunikasi dan kerja tim. Nah, semua ini adalah langkah-langkah yang bisa langsung diterapkan. Nah, jadi buku How Leader ICT ini, memimpin bukan memberi perintah, adalah kompas wajib bagi siapapun yang bertransformasi dari sekedar bos menjadi leader yang menginspirasi. Nah, kepemimpinan adalah karakter, kejujuran, visi, keberanian sebelum keterampilan. Tugas utama leader adalah mendorong pertumbuhan dan memberdayakan anggota tim, bukan mengendalikan mereka. Empati dan komunikasi jujur adalah mata uang sejati kepemimpinan di era modern. Karena secara ringkas, How Leader ICT adalah dasar filosofis yang sangat kuat bagi pemimpin di era pendidikan non-formal. Kepemimpinan yang dibutuhkan di pendidikan non-formal adalah kepemimpinan yang transformatif dan melayani servant leadership, yaitu gaya yang persis diuraikan oleh Ashwin Gendra, memimpin dengan memberi inspirasi, memberdayakan, dan mengembangkan tim yang percaya diri, bukan hanya menjalankan kekuasaan dengan perintah. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan bedah buku hari ini. Semoga perenungan kita atas karya Ashwin Gendra ini menginspirasi kalian untuk memimpin dengan aksi, bukan dengan kata-kata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, seorang leader tidak menciptakan pengikut, tapi menciptakan leader baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.